Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, ibu gunakan cara yang sedikit berbeda daripada biasanya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Baiklah, untuk sesi ini kita akan melihat bagaimana penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan metode gabungan. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui, pada minggu kemarin kita sudah melihat penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Dan untuk sesi ini kita akan mempelajari dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode gabungan. Insya Allah setelah kita melaksanakan mid semester, kita akan masuk dan menyambung ke metode grafik. Baiklah, anak-anak ibu semua, setelah kita mengikuti latihan, kalian belajar bahan ajar dan menonton video ini, ibu harapkan kalian dapat menentukan nilai variabel pada SPLDV baik menggunakan metode eliminasi maupun metode gabungan dan dapat menerapkannya pada penyelesaian masalah. Jadi kita lihat dulu untuk yang pertama, metode eliminasi. Pada bahan ajar yang nomor 1, contoh 1, kita dapat lihat inilah soal-soal yang tertulis di dalam bahan ajar contoh 1. Ini ibu akan jelaskan supaya lebih bisa kita pahami. Dalam soal tersebut bisa kita tarik kesimpulan yang dapat diketahui. Yang pertama adalah harga 2 kg jeruk dan 3 kg salak adalah 60.000. Kemudian harga 3 kg jeruk dan 4 kg salak adalah 85.000. Kemudian Santi menitipkan uang sebesar 55.000 untuk membeli 1 kg salak dan sisanya untuk jeruk. Jadi timbul persoalan, berapa kilogram jerukkah yang akan dapat dibeli untuk Santi. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, terlebih dahulu kita akan membuat pemisalan. Jadi di sini kita misalkan harga 1 kg jeruk itu adalah X dan harga 1 kg salak itu adalah Y. Sehingga pada kalimat yang pertama, harga 2 kg jeruk dan 3 kg salak adalah 60.000 ini dapat kita ubah menjadi 2 kg jeruk berarti 2X dan 3 kg salak berarti ditambah 3Y adalah 60.000 berarti sama dengan 60.000. Pada kalimat yang kedua, harga 3 kg jeruk dan 4 kg salak adalah 85.000. Dapat kita bentuk PLDV yang kedua, yaitu kalau dia 3 kg jeruk berarti 3X dan 4 kg salak berarti kita ubah menjadi ditambah 4Y adalah 85.000, dapat kita ubah menjadi sama dengan 85.000. Inilah dua PLDV yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa nilai X dan berapa nilai Y yang kemudian akan berguna dalam penyelesaian masalah. Baiklah, untuk menentukan nilai Y, yang pertama kita akan mengeliminasi variabel X. Seperti yang sudah kita ketahui, inilah PLDV yang sudah kita peroleh dari dua kalimat sebelumnya. Kalau kita ingin mengeliminasi variabel X, berarti ini koefisiennya baik di atas maupun yang di bawah itu harus sama koefisien X-nya. Tetapi pada kenyataannya koefisiennya berbeda. Di atas 2, yang di bawah 3 koefisiennya. Bagaimana caranya untuk mengeliminasi? Maka kita harus melakukan manipulasi, merubah 2X dan 3X ini menjadi sebuah angka KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi kita akan mengubah 2X ini menjadi 6X dan kita akan mengubah 3X ini menjadi 6X. Bagaimana cara merubahnya? Karena kita akan mengubah menjadi 6X, maka yang 2 ini harus kita kali dengan angka 3. Sedangkan yang 3X supaya berubah menjadi 6X kita kali dengan angka 2. Oleh karena itu, setelah pengali 3, jadi
PLDV pertama karena dikali 3, akibatnya 3Y kalau dikali 3 akhirnya menjadi 9Y. Kemudian yang 60.000 dikali 3 itu menjadi 180.000. PLDV yang kedua kalau dikali, maka yang 4Y akan berubah menjadi 8Y, dan 85.000 kalau kita kali 85.000 dengan 2 hasilnya adalah 170.000. Kemudian kita akan eliminasi 6X nya ini dengan tentu menggunakan operasi kurang. Setelah dikurangi 6X dikurang 6X barulah hasilnya 0 dan dia tereliminasi. Kemudian 9Y dan 8Y kalau kita kurangi 9 dikurang 8Y hasilnya adalah Y. 180.000 dikurang 170.000 hasilnya adalah 10.000. Kemudian untuk menentukan nilai X, maka lawannya kita akan mengeliminasi variabel Y. Ini persamaan yang kita punya, dan kalau kita perhatikan di atas maupun di bawah koefisien dari variabel Y ini berbeda. Di atas variabel ini koefisiennya 3, kalau yang di bawah koefisien dari variabel Y adalah 4. Oleh karena itu, kita harus samakan dengan cara memanipulasi sehingga kita harapkan nanti dia akan berubah menjadi KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Karena KPK 3 dan 4 12, jadi ini akan kita ubah menjadi 12Y. 3Y nya akan kita ubah menjadi 12Y. Sedangkan 4Y nya ini kita akan ubah menjadi 12Y. Dan otomatis supaya dia berubah menjadi seperti yang kita harapkan, yang PLDV 1 ini supaya berubah jadi 12 tentu harus kita kali 4. Sedangkan yang PLDV yang kedua, karena di sini 4, maka kita harus mengalinya dengan angka 3. Nah, akibat pengali angka 4, maka 2X ini juga berubah. 2X dikali 4 adalah 8X. Kemudian 60.000 dikali 4 berubah menjadi 240.000. Untuk PLDV yang kedua, kalau dikali 3 berarti yang 3X ini berubah menjadi 9X. 85.000 kalau dikali dengan 3 berubah menjadi 255.000. Nah, bisa kita perhatikan di sini koefisien Y sudah sama, yaitu 12, dan bisa kita eliminasi dengan cara dikurangi PLDV 1 dikurang PLDV 2. Hasilnya adalah 0, 12Y kurang 12Y. Dan 8X dikurang terhadap 9X hasilnya adalah negatif X. 240.000 dikurangi 255.000 adalah negatif 15.000 hasilnya. Jadi persamaan kita peroleh adalah negatif X sama dengan negatif 15.000. Jadi kesimpulannya X adalah 15.000. Baik, kita sudah peroleh hasilnya. X adalah 15.000, sedangkan Y hasilnya adalah 10.000. Kembali ke persoalan awal kita tadi, banyak sisa uang untuk membeli jeruk adalah karena dibawanya uang tadi sebesar Rp55.000, maka dikurangi harga 1 kg salak adalah 10.000, maka sisa uang untuk membeli jeruk adalah 45.000. Kita sudah tahu tadi banyak jeruknya yang bisa dibeli, tentu kita bagi uang 45.000 dibagi dengan 1 kg jeruk harganya 15.000 dan hasilnya adalah 3 kg. Nah, inilah banyak jeruk yang bisa dibeli oleh Santi. Baik anak-anak ibu, itulah yang materi dengan penyelesaian metode eliminasi. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Gabungan di sini maksudnya adalah metode substitusi dan eliminasi. Seperti di bahan ajar, contoh 3 sudah kalian lihat juga di dalam bahan ajar penyelesaiannya dengan menggunakan metode gabungan atau metode substitusi eliminasi. Dalam persoalan ini dikatakan bahwa Niken dengan Mirna datang ke sebuah toko untuk membeli kemeja dengan celana panjang. Begitu juga dengan Joko.
saat Joko datang ke toko tersebut, dia membeli satu kemeja dan satu celana panjang dan membawa uang 1 juta. Permasalahannya, berapakah sisa uang Joko? Nah, untuk menjawabnya, kita buat terlebih dahulu. Dari informasi soal kita ketahui bahwa harga 4 buah kemeja dan 1 celana panjang adalah 1.800.000. Kemudian harga 1 buah kemeja dan 2 celana panjang adalah 800.000. Kemudian informasi bahwa Joko datang ke toko untuk membeli 1 kemeja dan 1 celana panjang dan membawa uang sebesar 1 juta rupiah. Dan pertanyaan ataupun permasalahan yang timbul adalah berapakah sisa uang Joko setelah berbelanja 1 kemeja dan 1 celana panjang. Untuk penyelesaiannya, kita akan memisalkan terlebih dahulu harga 1 buah kemeja. Kita akan misalkan menjadi sebuah variabel X. Kemudian harga 1 buah celana panjang kita misalkan variabelnya Y. Dan dengan menggunakan variabel ini, maka kalimat yang pertama dapat kita ubah menjadi PLDV yang pertama. 1 buah kemeja berarti X, 2 celana panjang berarti 2Y adalah 800.000, dapat kita ubah menjadi sama dengan 800.000. Kemudian soal yang kalimat yang kedua, harga 4 buah kemeja dan 1 celana panjang adalah 1.800.000 rupiah. Dapat kita ubah menjadi PLDV yang kedua. Kalau 4 buah kemeja berarti 4X, 1 celana panjang berarti Y adalah 1.800.000, berarti dapat kita tuliskan menjadi sama dengan 1.800.000. Berapakah nilai X dan berapakah nilai Y? Akan kita tentukan berapa nilai X dan Y, karena ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Untuk menjawabnya, kita akan melakukan terlebih dahulu kegiatan eliminasi. Jadi kita menentukan nilai Y dengan mengeliminasi variabel X. Tadi kita sudah mendapatkan 2 PLDV, dan kita perhatikan baik di atas maupun yang di bawah, variabel X yang mau kita eliminasi ini memiliki koefisien yang berbeda. Kalau dia berbeda, maka harus kita samakan dengan manipulasi koefisien ini 1 dan 4. KPK 1 dan 4 adalah 4. Jadi X ini akan kita ubah menjadi 4X, sedangkan yang di bawah tetap ya 4X. Berarti yang di atas PLDV yang pertama kita akan kali dengan angka 4. Kalau yang di bawah karena tetap, maka kita kali dengan angka 1. Perkalian 4 akan mengakibatkan PLDV 1 ini berubah menjadi 2Y dikali 4, hasilnya ada 8Y, 800.000 dikali 4, hasilnya adalah 3.200.000. Sedangkan kalau yang di bawah, karena dikali 1 hasilnya tetap 4X ditambah Y sama dengan 1.800.000. Nah, setelah kita melakukan manipulasi, ternyata terlihat bahwa memang angkanya sudah sama koefisien atas maupun yang di bawah untuk variabel X. Nah, kalau sudah sama, tinggal kita lakukan operasi yang tepat. Dalam hal ini, karena dia sama-sama positif, maka kita pilih operasi kurang untuk mengeliminasinya. 4X dikurang 4X hasilnya adalah 0, dan 8Y dikurang Y hasilnya adalah 7Y. 3.200.000 dikurang 1.800.000 hasilnya adalah 1.400.000. Berarti nilai Y adalah 1.400.000 dibagi 7, hasilnya adalah 200.000. Kemudian kita akan menentukan nilai X dengan mensubstitusikan nilai Y yang barusan kita peroleh 200.000 ini ke salah satu persamaan. Boleh PLDV yang pertama, boleh PLDV yang kedua. Di sini kebetulan Ibu mengambil PLDV yang kedua, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 1.800.000. Di sini kita akan ganti nilai Y-nya menjadi angka 200.000. Nah, terlihat di sini sudah Ibu ganti.
nilai Y-nya ini berubah menjadi 200.000. Agar angkanya dapat kita hitung, coba kita selesaikan dengan cara 200.000-nya ini kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi lawan tambah adalah kurang. Jadi 1.800.000 dikurang 200.000 adalah 1.600.000, sehingga nilai X adalah 1.600.000 dibagi 4, yaitu 400.000. Baiklah, kita sudah peroleh nilai X nya itu ternyata adalah 4.000 dan nilai Y nya adalah 200.000. Dan kembali ke persoalan kita yang tadi, jika Joko membeli satu kemeja dan satu celana panjang, berarti 1X ditambah 1Y adalah nilainya 400.000 ditambah 200.000, yaitu 600.000. Maka sisa uang Joko adalah 1 juta dikurang sebanyak uang yang dibelanjakannya, hasilnya adalah 400.000. Nah, itulah penjelasan dari contoh yang nomor 3. Jawabannya adalah 400.000. Dari dua metode yang sudah kita pelajari, jadi tadi soal ini kita selesaikan dengan metode eliminasi ya. Dapat kita lihat ternyata ada dua kegiatan mengeliminasi. Yang pertama eliminasi variabel X, yang kedua juga eliminasi tetapi terhadap variabel Y. Keduanya kegiatan eliminasi. Sedangkan contoh yang ketiga, kita gunakan metode gabungan untuk menyelesaikan. Dapat kita lihat dia menggunakan satu buah kegiatan eliminasi variabel X, dan yang kedua menggunakan kegiatan substitusi Y sama dengan 200.000. Jadi di sini ada dua kegiatan, yang pertama eliminasi dan yang kedua adalah substitusi. Sedangkan kita sudah tahu ya, minggu kemarin kita sudah belajar apa itu substitusi. Inilah yang dikerjakan di minggu kemarin. Kalau yang metode eliminasi yang ini barusan kita pelajari di sini. Inilah kegiatan eliminasi. Jadi kenapa dikatakan metode gabungan? Karena dia dikatakan menggabungkan dua metode, yaitu metode eliminasi maupun substitusi. Kedua-duanya digabungkan, dipakai untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Baik, Ibu rasa cukup jelas mengenai perbedaan antara metode eliminasi dengan metode gabungan, dan kedua-duanya benar untuk menyelesaikan persoalan SPLDV. Cukup kita lihat perbedaannya saja. Yang mana yang mau kalian gunakan itu terpulang kepada kalian, mana yang kalian anggap yang lebih gampang. Baiklah, anak-anak ibu semua, itulah pelajaran kita pada sesi kali ini. Ibu ingin mengutip satu buah kata, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, kemudian belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi jangan putus asa untuk tetap belajar dan jangan menyerah dengan keadaan. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga kalian dapat meraih cita-cita dan hasil yang terbaik. Untuk menutup kegiatan, Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.